Nabi Ibrahim adalah salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Allah memberinya gelar Al-Khalil, yang artinya kekasih Allah. Ini bukan gelar biasa, melainkan salah satu derajat tertinggi dalam kenabian. Hanya Allah yang benar-benar tahu seberapa mulia kedudukan ini, dan kita sebagai manusia tidak mampu menggambarkannya sepenuhnya. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapaknya para nabi. Beliau menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan berbagai ujian berat. Bayangkan saja, beliau tumbuh di tengah masyarakat yang menyembah patung-patung dari batu dan kayu berhala yang mereka buat sendiri. Tapi di tengah lingkungan seperti itu, Nabi Ibrahim tidak ikut-ikutan. Dengan keimanan yang kokoh, beliau justru berani melawan kesesatan kaumnya dan mengajak mereka kembali kepada tauhid, menyembah Allah yang esa. Perjalanan hidup beliau dipenuhi ujian-ujian luar biasa. Ditolak oleh kaumnya, dilempar ke dalam api karena menolak menyembah berhala, dan bahkan diuji dengan perintah menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail. Tapi semua itu dijalani Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Lalu, bagaimana Nabi Ibrahim bisa menghadapi ujian-ujian seberat itu? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya? Kita akan membahas perjalanan hidup Nabi Ibrahim dari awal hingga akhir. Dari masa kecilnya, kisah berhala-berhala yang dihancurkan, saat beliau dibakar hidup-hidup, hingga peristiwa penuh haru ketika beliau diuji dengan perintah menyembelih putranya. Semua kisah ini penuh makna dan pelajaran berharga yang bisa memperkuat iman kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan secara rinci bagaimana Nabi Ibrahim dilahirkan atau seperti apa masa kecilnya. Namun, di masa Nabi Ibrahim hidup, manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam hal kepercayaan. Kelompok pertama menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu dan kayu. Kelompok kedua memuja benda-benda langit seperti bintang dan bulan. Sedangkan kelompok ketiga menganggap raja-raja atau para penguasa sebagai Tuhan mereka. Pada masa itu, cahaya akal sehat manusia seakan telah padam. Dunia diselimuti kegelapan spiritual. Kebenaran sulit ditemukan, dan bumi seperti merindukan datangnya petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah keadaan inilah, Nabi Ibrahim lahir. Beliau berasal dari keluarga yang punya keahlian dalam membuat patung. Bahkan, kepala keluarganya adalah seorang pemahat patung yang sangat dihormati masyarakat karena dianggap berjasa menyediakan berhala-berhala yang mereka sembah. Ada beberapa pendapat tentang siapa sebenarnya ayah Nabi Ibrahim. Sebagian mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal sebelum ia lahir, dan ia kemudian diasuh oleh pamannya, yang ia anggap seperti ayah sendiri. Karena itu, Nabi Ibrahim pun memanggilnya dengan sebutan yang biasa digunakan untuk seorang ayah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ayahnya tidak meninggal dan memang bernama Azar. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa Azar bukan nama orang, melainkan nama salah satu berhala terkenal yang dibuat oleh keluarganya. Yang jelas, Nabi Ibrahim tumbuh dalam keluarga yang dikenal sebagai pembuat berhala. Profesi ini membuat keluarganya dihormati oleh banyak orang di kaumnya. Justru dari keluarga seperti inilah, lahir seorang nabi yang kelak akan menghancurkan berhala dan mengajak manusia kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Sejak masih kecil, Nabi Ibrahim sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki pemikiran yang tajam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya akal yang jernih dan hati yang selalu terbuka pada kebenaran. Bahkan di usia muda, beliau sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang sesat. Dengan keyakinan itu, Nabi Ibrahim berani menolak berbagai bentuk kesyirikan yang ada di sekitarnya, mulai dari ramalan para dukun, penyembahan bintang dan bulan, hingga kepercayaan terhadap patung-patung buatan manusia. Suatu hari Nabi Ibrahim kecil menyadari bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung. Ia pun penasaran dan bertanya kepada ayahnya, "Apa sebenarnya benda-benda ini?" Sang ayah pun menjawab bahwa patung-patung itu adalah tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang. Jawaban itu membuat Ibrahim kecil sangat heran. Ia merasa aneh. Bagaimana bisa benda yang dibuat sendiri oleh manusia dianggap sebagai Tuhan?
Naluri dan akalnya menolak hal itu. Lucunya, karena belum benar-benar paham, Ibrahim kecil justru memperlakukan patung-patung itu seperti mainan. Ia bahkan pernah menaiki salah satu patung, seolah-olah sedang menunggangi keledai atau hewan tunggangan. Suatu hari, ayahnya memergoki dia sedang duduk di atas sebuah patung bernama Marduk, salah satu patung utama yang sangat dihormati. Saat itu ayah Nabi Ibrahim marah dan melarangnya bermain-main dengan patung itu lagi. Ibrahim pun bertanya, "Ayah, patung ini sebenarnya apa? Kok telinganya besar sekali, lebih besar dari telinga kita?" Meski usianya baru sekitar 7 tahun, Ibrahim sudah mulai berpikir dan bertanya-tanya. Dalam Injil Barnabas lewat ucapan Nabi Isa, diceritakan bahwa saat kecil, Ibrahim sempat mengejek ayahnya. Suatu hari, Ibrahim bertanya, "Ayah, siapa sebenarnya yang kita sembah ini?" Ayahnya menjawab, "Itu adalah Tuhan-Tuhan kita." Ibrahim lalu berkata, "Seorang yang sudah tua bilang begitu?" Ayahnya menjawab, "Ya." Ibrahim bertanya lagi, "Apakah Tuhan-Tuhan itu saling bermusuhan satu sama lain?" Ayahnya tertawa dan menjawab, "Tidak, mereka tidak pernah bertengkar." Di tempat penyembahan yang besar itu, memang ada ribuan patung yang dianggap Tuhan. Dan selama bertahun-tahun, belum pernah terdengar ada satupun patung yang memukul patung lain. Ibrahim kembali bertanya, "Dari apa Tuhan-Tuhan itu dibuat?" Ayahnya menjelaskan, "Ada yang dari kayu pelepah kurma, ada yang dari kayu zaitun, dan ada pula yang dibuat dari gading." Lalu Ibrahim berkata, "Kalau begitu, mereka memang terlihat indah, tapi mereka tidak punya nafas. Kalau mereka sendiri tidak bernapas, bagaimana bisa memberi nafas kepada makhluk lain? Kalau mereka tidak hidup, bagaimana bisa memberi kehidupan? Wahai ayah, pasti mereka bukanlah Allah yang sebenar-benarnya." Mendengar perkataan Ibrahim, ayahnya langsung marah dan berkata, "Kalau kamu sudah besar, aku akan memukulmu dengan kapak ini." Ibrahim dengan tenang menjawab, "Ayah, jika para Tuhan itu memang membantu menciptakan manusia, bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan Tuhan? Kalau Tuhan-Tuhan itu terbuat dari kayu, berarti membakar kayu adalah kesalahan besar. Tapi ayah, coba jelaskan, bagaimana ayah bisa menciptakan Tuhan-Tuhan itu dan membuatnya cukup kuat, tapi Tuhan-Tuhan itu tidak bisa membantumu punya banyak anak sampai ayah jadi orang paling kuat di dunia?" Percakapan antara Ibrahim dan ayahnya pun berakhir dengan ayahnya memukul Ibrahim. Hari-hari berlalu, Ibrahim pun tumbuh dewasa. Sejak kecil, hatinya sudah penuh dengan rasa tidak suka terhadap patung-patung yang dibuat ayahnya sendiri. Ibrahim heran bagaimana mungkin manusia yang berakal bisa membuat patung dan kemudian menyembahnya. Suatu hari, ketika Ibrahim dan ayahnya pergi ke tempat penyembahan, sedang berlangsung sebuah pesta besar di depan patung-patung itu. Di tengah-tengah perayaan, seorang dukun berdiri dan memuji patung terbesar dengan penuh penghayatan. Ia memohon kepada patung itu agar memberikan perlindungan dan rezeki kepada kaumnya. Tiba-tiba, keheningan di tempat penyembahan itu pun pecah oleh suara Ibrahim yang menegur sang dukun. "Hai tukang dukun, patung itu tidak akan pernah bisa mendengarmu. Apakah kamu benar-benar percaya kalau patung itu bisa mendengar?" Semua orang di sana terkejut dan mulai mencari dari mana suara itu berasal. Akhirnya mereka tahu bahwa suara itu adalah suara Ibrahim. Tokoh dukun itu pun mulai terlihat gelisah dan marah. Melihat suasana mulai memanas, ayah Ibrahim berusaha menenangkan orang-orang dan berkata, "Anakku sedang sakit, dia tidak tahu apa yang dia katakan." Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu. Ayah Ibrahim membawa Ibrahim ke kamarnya, mencoba membuatnya tidur, kemudian meninggalkannya. Tapi Ibrahim tidak mau tidur begitu saja. Ia sangat sedih melihat kebodohan dan kesesatan yang menimpa orang-orang di sekitarnya. Ibrahim tahu dia bukan orang yang sakit. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang harus dia lakukan. Lalu Ibrahim keluar dari rumahnya dan berjalan ke gunung seorang diri dalam gelap malam. Ia menemukan sebuah gua dan duduk di sana, bersandar sambil termenung.
menatap langit. Ia mulai bosan melihat dunia yang penuh dengan penyembahan berhala dan kebodohan. Ibrahim memandangi bintang-bintang yang disembah manusia dan hatinya penuh kesedihan. Kemudian ia melihat apa yang ada di balik bulan dan bintang-bintang itu, sesuatu yang sangat mengagumkan. Ia bertanya-tanya, mengapa manusia menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua benda itu muncul dan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibrahim pun mengalami pergulatan batin yang dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian ini dalam surat Al-An'am. Ingatlah saat Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, apakah pantas kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Aku melihat kamu dan kaummu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kami tunjukkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami di langit dan di bumi agar dia menjadi orang yang yakin. Saat malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak suka sesuatu yang hilang. Kita tahu bahwa di zaman Nabi Ibrahim, manusia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Sebagian menyembah berhala, sebagian menyembah bintang dan bulan, dan sebagian lagi menyembah raja-raja atau penguasa. Hari demi hari berlalu, Nabi Ibrahim terus berani menentang penyembahan berhala, matahari, bulan, dan para raja. Suatu saat, terjadi perselisihan yang sengit antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Yang paling keras menentang beliau justru adalah ayahnya sendiri, dan pamannya yang membesarkannya layaknya seorang ayah. Keduanya pun terlibat dalam perdebatan yang tajam, karena keduanya berdiri di atas prinsip yang berbeda. Ibrahim berdiri di sisi kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ayahnya tetap bertahan dengan kepercayaan yang salah. Ayahnya berkata dengan marah kepada Ibrahim, sementara Ibrahim menjawab dengan tegas, ikutilah aku akan menunjukkan jalan yang benar. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, karena setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Aku khawatir jika engkau terus melakukan itu, azab dari Allah akan menimpamu, dan engkau justru menjadi teman setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kisah ini dalam surat Maryam ayat 42-45. Mendengar itu, ayahnya semakin marah dan berkata, apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Kalau kamu tidak berhenti, aku akan merajammu dengan batu dan mengusirmu dari rumahku untuk waktu yang lama. Jika kamu terus berdakwah, aku tidak segan membunuhmu dengan batu-batu, tegas ayahnya. Itulah balasan dari orang yang menentang penyembahan berhala. Ayahnya bahkan mengusir Ibrahim dari rumahnya, dan Ibrahim terancam akan dibunuh. Meski mendapat ancaman dan pengusiran, Ibrahim tetap teguh. Ia tetap anak yang berbakti dan nabi yang mulia. Ia berbicara kepada ayahnya dengan penuh sopan santun dan adab nabi. Saat mendengar hinaan, pengusiran, dan ancaman, Ibrahim tetap lembut berkata, semoga keselamatan menyertaimu. Aku akan memohon ampun untukmu kepada Tuhanku yang sangat baik kepadaku. Aku akan menjauh darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan doaku tidak sia-sia. Setelah itu, Ibrahim meninggalkan rumah ayahnya dan meninggalkan semua penyembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memantapkan hati dan pikirannya. Ia tahu bahwa di tepi sungai akan diadakan sebuah pesta besar yang dihadiri oleh banyak orang dari kaumnya. Ibrahim pun bersiap untuk menghadapi keadaan itu. Nabi Ibrahim menunggu sampai hari perayaan besar itu tiba. Pada saat itu, kota menjadi sunyi karena semua orang meninggalkan rumah mereka untuk berkumpul di tempat pesta. Jalan-jalan menuju tempat penyembahan menjadi sepi, bahkan para penjaga pun meninggalkannya. Semua orang berbondong-bondong menuju pesta tersebut. Dengan hati-hati, Ibrahim masuk ke dalam tempat penyembahan itu sambil membawa kapak tajam. Di sana, ia melihat banyak berhala yang terbuat dari batu dan kayu. Di depan patung-patung itu, ada makanan yang diletakkan manusia sebagai persembahan. Ibrahim mendekati salah satu patung dan dengan nada bercanda berkata, hai patung, makanlah makanan ini.
Tapi kok tidak kau sentuh juga? Bukankah makanan itu sudah dingin? Namun patung itu tetap diam dan tidak bergerak sama sekali. Lalu Ibrahim bertanya kepada patung-patung lain yang ada di sekitarnya, "Mengapa kalian tidak makan juga?" Tapi semua patung itu tetap diam membisu. Ibrahim tahu betul bahwa patung-patung itu tidak bisa makan atau berbicara. Ia lalu mengangkat kapak yang dibawanya dan mulai menghancurkan patung-patung tersebut satu persatu. Ia memecah semua berhala itu, hanya menyisakan satu patung saja. Setelah itu, Ibrahim menggantungkan kapak di leher patung yang terakhir itu sebagai tanda. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Ibrahim pergi menuju gunung. Ia sudah bertekad untuk menunjukkan bukti nyata bahwa kaumnya telah tersesat dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, pesta perayaan pun usai, dan orang-orang mulai kembali ke kota masing-masing. Ketika salah seorang dari mereka memasuki tempat penyembahan, ia tiba-tiba berteriak kaget. Orang-orang segera berdatangan dan bertanya apa yang terjadi. Mereka terkejut saat melihat bahwa semua patung berhala telah hancur, hanya tersisa satu yang besar. Mereka mulai bertanya-tanya siapa yang telah melakukan hal ini. Tak lama mereka mengenali bahwa ini adalah perbuatan Ibrahim, yang dikenal sebagai pemuda yang sering mengkritik penyembahan berhala. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang mencela berhala-berhala ini." Mereka pun segera mendatangi Ibrahim dan bertanya, "Apakah benar engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim tersenyum dan dengan tenang menunjuk patung terbesar yang masih utuh, sambil berkata, "Bukan aku yang melakukannya. Patung besar itulah yang melakukannya. Coba tanyakan padanya, kalau memang ia bisa bicara." Para dukun pun bingung, siapa yang harus kami tanya? Ibrahim menjawab, "Tanyalah Tuhan kalian sendiri." Mereka lalu berkata, "Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara?" Ibrahim pun membalas, "Lalu kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara? Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat atau mendatangkan mudarat? Tidakkah kalian mau berpikir dengan akal sehat kalian? Berhala-berhala itu sudah hancur, sementara patung yang terbesar hanya berdiri diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa mendengar, berbicara, melihat, ataupun memberi manfaat. Itu cuma batu biasa. Jadi, mengapa kalian menyembah batu?" Ketika ditanya, Ibrahim kembali menjawab dengan cerdas, "Patung besar itu yang melakukannya. Tanyakan padanya kalau dia bisa berbicara." Mereka sadar bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara atau membantu mereka sedikit pun. Akhirnya mereka berkata, "Bakarlah dia. Tolong Tuhan-Tuhan kami jika kau benar-benar ingin bertindak." Meskipun Ibrahim berhasil menundukkan mereka dengan argumen yang logis dan penuh hikmah, mereka tetap membalas dengan ancaman pembakaran. Kejadian ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka menolak kebenaran. Suatu hari, sebuah pengadilan yang menakutkan pun digelar. Nabi Ibrahim dituduh dan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Berita tentang hukuman itu menyebar cepat ke seluruh kerajaan dan negeri. Banyak orang dari berbagai tempat datang untuk menyaksikan apa yang akan terjadi pada orang yang berani melawan dan menghancurkan berhala. Mereka datang dari gunung-gunung, desa-desa, dan kota-kota. Mereka menggali sebuah lubang besar dan mengisinya dengan kayu, batu, dan pohon-pohon kering. Api pun dinyalakan dengan sangat besar. Lalu mereka membawa sebuah alat bernama manjanik yang berfungsi untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api. Setelah mengikat tangan dan kaki Nabi Ibrahim, mereka meletakkannya di manjanik tersebut. Api mulai menyala dengan sangat panas dan asapnya mengepul tinggi ke langit. Orang-orang yang menonton berdiri agak jauh karena takut panas yang luar biasa dari api itu. Seorang tokoh dukun memberi perintah agar Ibrahim dilempar ke dalam api. Namun tiba-tiba, malaikat Jibril datang di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan sesuatu?" Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang, "Aku tidak butuh apa-apa.
Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Api mengelilinginya dengan panas membara, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api itu, "Hai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim." Api pun taat dan berubah menjadi dingin, hanya membakar tali yang mengikat Ibrahim saja. Nabi Ibrahim duduk dengan tenang di tengah api, seperti sedang berada di taman yang sejuk. Dia memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dipenuhi cinta kepadanya. Sementara itu, para pembesar dan dukun yang menonton dari kejauhan melihat api itu terus menyala. Mereka mengira api itu tidak pernah padam. Tapi ketika api itu akhirnya mati, mereka sangat terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Wajah mereka menjadi hitam karena asap, sementara wajah Nabi Ibrahim bersinar terang penuh cahaya dan kebesaran. Bahkan, pakaian Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar, dan dirinya pun tidak tersentuh sedikit pun oleh api yang membara itu. Ketika beliau keluar dari api, terlihat seolah-olah beliau berjalan keluar dari sebuah taman yang indah dan sejuk. Melihat kejadian itu, orang-orang kafir pun terkejut dan heran. Akhirnya mereka mengalami kekalahan dan kerugian besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka ingin membuat makar terhadap Ibrahim, tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang paling merugi." Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim terus melanjutkan dakwahnya ke berbagai negeri. Beliau tak pernah berhenti mengajak kaumnya kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala tenaga dan usaha, Nabi Ibrahim berusaha membimbing dan menyadarkan mereka lewat berbagai cara yang bijak dan penuh kesabaran. Meskipun Nabi Ibrahim sangat menyayangi kaumnya, mereka justru marah dan mengusirnya. Hanya 2 orang yang beriman bersamanya, yaitu seorang wanita bernama Sarah, yang kemudian menjadi istrinya, dan seorang pria bernama Lut, yang kelak menjadi nabi setelah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menyadari bahwa hanya mereka berdua yang beriman, beliau memutuskan untuk berhijrah. Sebelum pergi, beliau mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Namun, Ibrahim tahu ayahnya adalah musuh Allah dan tidak akan percaya. Maka, beliau pun berlepas diri dari ayahnya dan memutus hubungan dengannya. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bahwa hubungan paling penting adalah hubungan berdasarkan keimanan, bukan hanya hubungan darah. Dalam surah At-Taubah, dikisahkan bagaimana Ibrahim memohon ampun untuk ayahnya karena sebuah janji yang pernah dibuatnya. Ibrahim adalah sosok yang lembut dan penyayang, tapi tegas dalam mempertahankan keimanannya. Setelah itu, Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya dan memulai perjalanan hijrahnya. Ia pergi ke kota Aur dan Haran, kemudian menuju Palestina bersama Sarah dan Lut, satu-satunya wanita dan pria yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut bahwa Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim pun berkata bahwa ia akan pindah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Setelah Palestina, Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Sepanjang perjalanan itu, beliau terus mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang dengan gigih dalam menyebarkan kebenaran. Ibrahim juga membantu orang-orang yang lemah dan menegakkan keadilan. Di Mesir, Sarah belum juga memiliki anak, sehingga raja memberikan seorang pembantu perempuan dari Mesir untuk membantu mereka. Nabi Ibrahim sudah sangat tua, dengan rambut yang memutih. Namun beliau terus menghabiskan waktunya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri beliau, Sarah, berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan pernah dikaruniai anak. Lalu, Sarah pun punya ide. Bagaimana jika wanita pembantu mereka, Hajar, menjadi istri kedua Nabi Ibrahim? Sarah pun menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Tak lama kemudian, Hajar melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Ismail oleh Nabi Ibrahim. Pada saat Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah sangat tua, tetapi beliau tetap hidup dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sholat, bertasbih, dan menyucikannya. Kita tidak tahu berapa jauh perjalanan yang sudah dilalui Nabi Ibrahim,
karena beliau adalah seorang musafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang musafir yang sadar bahwa waktu di dunia ini sangat singkat, dan suatu saat nanti akan datang hari kiamat dan kebangkitan. Suatu hari, Nabi Ibrahim bangun dan memerintahkan istrinya, Hajar, untuk bersiap-siap membawa Ismail memulai perjalanan panjang. Setelah beberapa hari, perjalanan itu pun dimulai. Saat itu Ismail masih bayi dan masih menyusu kepada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan melewati tanah penuh tanaman, gurun pasir, dan gunung-gunung hingga akhirnya sampai di tanah Arab. Di sana, beliau tiba di sebuah lembah yang kosong. Tidak ada tanaman, buah, pepohonan, makanan maupun air. Beliau turun dari hewan tunggangannya dan menurunkan Hajar beserta Ismail. Mereka hanya dibekali sedikit makanan dan air yang tidak cukup untuk 2 hari. Saat Nabi Ibrahim mulai meninggalkan mereka, Hajar segera mengejar dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa meninggalkan kami di lembah yang kosong ini tanpa apa-apa?" Nabi Ibrahim tidak langsung menjawab dan terus berjalan. Hajar pun bertanya lagi, namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya, Hajar mengerti bahwa Nabi Ibrahim melakukan semua ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab dengan pelan, "Ya." Dengan yakin Hajar berkata, "Kalau begitu kami tidak akan ditinggalkan dan disia-siakan." Setelah itu, Nabi Ibrahim pergi ke sebuah gunung dan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus ini, dekat rumah-Mu yang suci. Ada pelajaran besar yang bisa kita petik dari perjalanan penuh misteri ini." Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya di tempat yang tandus itu. Ismail kelak akan membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat itu, rumah suci yang menjadi tujuan umat Islam dalam beribadah dan sholat. Saat itu, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, Hajar, bersama bayi Ismail yang masih menyusu di tengah padang pasir Sahara. Setelah 2 hari, persediaan air mereka pun habis dan susu Hajar juga kering. Hajar dan Ismail merasakan dahaga dan lapar yang luar biasa. Ismail mulai menangis karena haus, sementara ibunya bergegas mencari air. Hajar berjalan cepat menuju sebuah bukit bernama Syafa. Ia menaiki bukit itu lalu meletakkan tangannya di atas dahi untuk melindungi mata dari terik matahari. Ia mencari sumber air, sumur, atau seseorang, mungkin kafilah musafir yang bisa membantu. Namun, semua harapannya itu pupus karena tidak menemukan apapun. Dengan putus asa, Hajar turun dari bukit itu dan berlari melewati lembah ke bukit lainnya bernama Marwah. Ia pun mendaki dan mencari bantuan di sana, tapi tetap tidak ada yang ditemui. Kembali kepada Ismail, Hajar melihat bayinya masih menangis karena haus. Ia kembali ke Bukit Syafa, lalu ke Marwah, bolak-balik antara kedua bukit itu sebanyak 7 kali. Perjalanan bolak-balik ini menjadi simbol yang sangat berarti, dikenang hingga hari ini oleh umat Islam. Setelah putaran ke-7, Hajar duduk lelah di samping Ismail yang masih menangis. Di tengah kesulitan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rahmat-Nya. Ismail yang menangis memukul-mukul tanah dengan kakinya, dan tiba-tiba dari sana mengalir mata air segar. Itulah sumur Zam-Zam yang terkenal. Hajar mengambil air dengan tangannya, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminum air itu bersama Ismail, dan kehidupan pun tumbuh di tempat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berada di jalannya. Tak lama kemudian, kafilah musafir mulai datang dan menetap di daerah itu, mengambil air dari sumur Zam-Zam. Kehidupan kembali bermekaran di lembah yang dulu tandus ini. Ismail tumbuh besar di bawah kasih sayang Nabi Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang berat. Suatu malam, dalam mimpi, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Mimpi itu mengguncang hati Nabi Ibrahim, tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menerima perintah itu dengan ikhlas.
Nabi Ibrahim adalah teladan bagi para pecinta sejati. Ia berpikir bagaimana memberitahu Ismail tentang perintah Allah ini agar hati anaknya tenang saat menjalani ujian itu, daripada memaksanya tanpa penjelasan. Akhirnya Nabi Ibrahim mendekati anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Perhatikan betapa lembutnya Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu, sekaligus menyerahkan keputusan kepada anaknya. Dengan tenang, Ismail menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar." Jawaban Ismail menunjukkan keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Ia sadar bahwa dirinya akan disembelih sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia berusaha menenangkan hati ayahnya dengan menyatakan kesabarannya. Inilah puncak keteguhan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja Ismail merasa takut atau berat, tapi Nabi Ibrahim merasa tenang melihat keberanian dan kesabaran anaknya dalam menghadapi ujian ini. Kita tidak tahu persis apa yang dirasakan Nabi Ibrahim saat itu, tapi jelas hatinya teruji dan terpaut dalam kasih sayang yang dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Ismail berbaring dengan wajah menghadap tanah, sebagai tanda hormat kepada ayahnya. Dengan demikian, Ismail tidak melihat saat Ibrahim menjalankan perintah itu dan sebaliknya. Nabi Ibrahim pun mengangkat pisaunya untuk menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keduanya sudah benar-benar pasrah, Ibrahim membaringkan Ismail dengan lembut di atas tanah. Di saat itu, kesabaran keduanya terlihat sangat nyata. Namun, tepat saat pisau itu siap digunakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim dan memberitahukan bahwa ujiannya telah selesai. Allah menggantikan Ismail dengan seekor kurban yang besar sebagai pengganti. Peristiwa ini kemudian menjadi dasar peringatan Hari Raya Idul Adha, hari yang mengingatkan umat Muslim akan ketakwaan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan kembali melanjutkan dakwahnya di muka bumi. Beliau hijrah dari tanah Kaldanin atau Irak, melewati Yordania dan tinggal di negeri Kanaan. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim juga mengenal kisah Nabi Lut, yang merupakan orang pertama yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada Nabi Lut dan mengutusnya sebagai nabi untuk kaumnya yang menentang kebenaran. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim, sosok penuh keteguhan iman dan kesabaran yang luar biasa. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu taat dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi setiap ujian hidup. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video berikutnya.